makan bergizi gratis juga melalui koperasi. Oke. Lalu nanti ada sembako. Jadi masyarakat yang selama ini mendapat bantuan pangan yang 200.000 per bulan, itu nanti ngambilnya di koperasi. Mereka wajib menjadi anggota koperasi. Jadi nanti 200.000 itu dia belanja telur, dia belanja beras di koperasi. Jadi nanti koperasi ini akan kerjasama dengan Bulog, dengan minyak goreng. Jadi nanti ada barang-barang yang seperti gula, minyak goreng, beras, telur, mungkin itu bisa disediakan. Hakul Yakin untuk kembali. Kenapa? Karena semua elemen sudah mengepung tentang Koperasi Merah Putih ini, terutama di tingkat desa. Siapakah mereka yang bisa menjadi anggota koperasi? Ya, kalau mereka tetap dari masyarakat kebanyakan yang lebih mempercayakan, oh iyalah aku ikut saja. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Sekarang bersama saya sudah datang Bang Arifai Tambunan. Wah, dengan semangat Ben Tambunan, bahwa membuktikan kita orang Sumatera tegas dan cepat. Horas. Jadi gini, kita kali ini ngobrolnya agak santai, serius, dan penting. Itu yang perlu kita ingat, penting. Kenapa? Ini berkaitan dengan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang sedang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Kita kan ngobrol masalah koperasi, Bang. Siap. Kalau nggak salah itu juga dari Presiden Prabowo langsung. Ya. Koperasi Merah Putih. Berarti Abang sebagai underbody partai paham betul ini kan. Kader dan pengurus partai. Nah itu di dia. Provinsi Sumatera Utara. Salah satu wakil ketua DPD Gerindra. Ya, kalau orang Gerindra nggak paham, bingung aku mau bertanya kemana kan. Jadi Bang, kalau kulihat, aku bukan skeptis, bukan juga underestimate, tetapi di antara itu ada. Kenapa? Kita belajar dari sejarah kita tentang koperasi. Belum memperlihatkan kinerja yang positifnya banyak. Ada positifnya, cuman yang positifnya banyak. Kira-kira konsep apa kiranya akan ditawarkan dengan Merah Putih nih Bang? Ya, kita mulai dulu dari bernegara ya. Oke. Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 1 clear ya, nggak perlu kita perdebatkan. The founding father kita sudah menyusun itu sedemikian rupa, maka ekonomi disusun berdasarkan kekeluargaan. Oke. Ya, yang model yang paling sesuai dengan zaman sekarang itu ya koperasi. Itulah kira-kira isi yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya tadi lupa, kalau ada bahan tadi saya bawa buku Paradok Indonesia yang langsung ditulis oleh Pak Prabowo, presiden kita. Dalam buku itu kira-kira kesimpulan akhir dia mengajak kita semua untuk supaya sistem perekonomian Indonesia itu berdasarkan ekonomi Pancasila. Jadi kalau kita sampaikan di masyarakat, Prabowonomics itu ya ekonomi Pancasila. Nah, sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45, sistem ekonomi yang diajak tadi kepada ekonomi Pancasila, kenapa begitu rekomendasi yang diputuskan dari tulisannya Pak Prabowo itu dalam buku Paradok Indonesia itu? Karena dia sudah melihat dari latar belakang ya sampai saat ini 70 berapa tahun kita ini Indonesia? hampir 80. Nah, terlepas dari plus minusnya sistem ekonomi selama ini, ada sistem kapital katanya neolib segala macam, tidak bisa menuntaskan persoalan bangsa ini. Ya, maka banyak pengamat ataupun elemen lain yang ribut terus tentang keberadaan korporat dan lain sebagainya. Satu solusi di dalam Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju keadilan sosial itu tidak ada tawar-menawar, yaitu sistem ekonomi Pancasila, dan salah satu instrumen adalah koperasi. Kenapa? Karena koperasi ini intervensi presiden, pemerintah secara langsung mewujudkan 80.000 koperasi di desa. Ya.
Dan di Sumut kabarnya udah semua desa udah. Hampir semua. Dan di Sumatera Utara, sepengetahuan kita, Pak Gubernur maupun Pak Kadis Koperasi yang kita akan tunggu. Untuk mengingatkan. Ya. Kita juga undang Kadis Koperasi. Betul. Datang. Mudah-mudahan dia datang. Dan nanti dia akan sampaikan mungkin secara detail. Ada 6.110 koperasi desa yang sudah terbentuk. Ya. Nah, ini kan di tingkat desa. Nanti persoalan desa dan kelurahan ya. Nanti kalau bagaimana koperasi ini bisa supaya bekerja di desa itu sesuai dengan undang-undang koperasi, begitu juga intervensi pemerintah, termasuk juga pemerintah Sumatera Utara dan kabupaten sampai ke tingkat desa. DPRD kami misalnya ini sedang membahas bagaimana peraturan daerah. Kan fungsi DPRD itu kan 3, dari sisi legislasinya, anggaran dan pengawasan. Nah, di sisi legislasi kami sedang maraton ini mendiskusikan mau menyelesaikan perda tentang penjaminan dan pengembangan koperasi UMKM dan IKM. Nah, artinya apa? Pengamanan terhadap koperasi UKM dan IKM itu kita buat aturannya. Nah, berarti sama artinya perda ini begitu nanti selesai, ya termasuk juga pelaku koperasi merah putih yang ada di tingkat desa yang 6.110 di Sumatera Utara tadi itu akan terpayungi dengan peraturan ini, sehingga pengamanan maupun juga pengembangannya ada 2 kata penting di situ, mengamankan atau melindungi dan termasuk juga mengembangkan itu juga akan ada intervensi pemerintah, termasuk pemerintah provinsi, ya kabupaten dan sampai ke tingkat desa. Paten kali yang Abang ceritakan itu, tapi itu kan di tataran konsep. Dan kalau kita ngelihat sejatinya yang kita lihat ya, dari berapa tahun kita merdeka dan berapa tahun kita berkooperasi, pernah kita ngelihat tingkat keberhasilan yang nyata dari kooperasi itu? Saya rasa masih kurang. Mungkin Bang Naslindo yang bisa cerita sama kita. Kalau nggak salah kayak gitu Bang. Faktanya kan gitu kan. Sekarang berapa puluh ribu tadi Bang? 6.110 tadi di Sumatera Utara. Kalau Indonesia 80.000. Walaupun mungkin 79.480 berapa yang sudah. Ya. Udahlah jauh kali kita naik ke atas kan. Kita Sumut dulu kita bahas. 6.000 sekian. Kalau kita belajar dari masa lalu, udah berapa sebetulnya koperasi kita? Dan berapa yang bertahan sampai saat ini? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan ini memang sangat umum ya. Orang kurang percaya dengan koperasi, orang memandang koperasi sebelah mata, dan orang juga curiga dengan koperasi karena prakteknya juga memang banyak praktek-praktek yang melanggar ajas-ajas koperasi, simpan pinjam dimiliki satu orang tapi berkedok koperasi. Akhirnya koperasi katanya. Akhirnya koperasi kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi perlu kami jelaskan di sini, kalau kita kembali ke amanat konstitusi, negara ini sebenarnya founding fathers negara ini telah mendudukkan bagaimana sebenarnya bangsa ini nanti berjalan untuk mencapai kemakmuran bersama. Diatur di situ ada 3 badan usaha yang harus bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pertama, kalau itu dilakukan individu, itulah perusahaan perseorangan, PT, CP, usaha dagang, seperti itu. Yang kedua, kalau itu menyangkut hidup orang banyak dikuasai oleh negara, muncullah BUMN, BUMD untuk di daerah. Tetapi ada satu badan usaha, kalau itu dikelola secara bersama, namanya koperasi, yang ajasnya itu adalah gotong royong dan kekeluargaan dikelola secara bersama-sama. Nah, founding fathers kita berulang-ulang sebenarnya, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang menjadi bapak koperasi, berulang-ulang menyampaikan bahwa kalau masyarakat mau sejahtera bersama-sama, tidak dikuasai oleh satu gelintir orang atau kelompok, maka harus berkooperasi. Itu sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat kan belakangan ini kita sudah cenderung ke kapitalis. Pasar bebas. Siapa yang punya modal, dia yang akan menguasai sumber daya. Nah, dan kita hampir semua pasrah.
tunduk dengan itu, tidak berkuasa melawan itu. Jadi kalau kita lihat misalnya warung-warung itu kan udah dikuasai, saya nggak usah sebut namanya misalnya, sampai dan nampak di masyarakat itu. Masyarakat. Ya. Jadi dulu kalau ada kita punya warung, sekarang itu sudah nggak ada lagi, dikuasai oleh retail modern yang sudah bermerek tadi, yang orang sudah nyaman. Hampir di pertanian juga begitu. Jadi sumber-sumber alam kita, hasil-hasil pertanian itu dikuasai oleh tengkulak, beberapa tengkulak. Inilah yang oleh Presiden Prabowo ingin dibalikkan. Dan kita bersyukur ini kembali kepada jati diri bangsa kita, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi dinikmati hanya segelintir orang, itu yang akan membuat ketimpangan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang diciptakan secara bersama-sama, itulah yang akan membuat pemerataan. Jadi kenapa pertumbuhan ekonomi tinggi tapi Gini rasio kita juga tinggi? Ini yang dikoreksi oleh Pak Presiden dengan hadirnya Koperasi Merah Putih. Nah, dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini, tadi rentenir itu bisa diputus. Orang yang menguasai di satu desa, di suatu daerah itu, nanti akhirnya itu bisa diputus. Distribusi barang akan menjadi lancar, tidak lagi dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok. Dan kita tidak lagi tergantung kepada pengijon, praktek-praktek ijon dan tengkulak itu. Kira-kira itu yang diharapkan dari Koperasi Merah Putih. Itu normalnya ya. Normalnya begitu. Tapi fakta yang kita tak bisa tolak sampai sekarang, siapapun bikin koperasi, akhirnya pemodal juga di dalam koperasi itu. Nah, ini yang lari dari ajas yang tadi itu. Ya. Jadi saya mau sebut sebenarnya, negara-negara maju, Amerika itu 40% masyarakat Amerika itu berkoperasi. Padahal dia negara kapitalis. Iran, yang hari ini Iran sangat terkenal hari ini, itu hampir 30% masyarakat Iran itu adalah anggota koperasi. Bank terbaik di dunia ini badan hukumnya koperasi. Dulu kita punya Bank Bukopin, itu koperasi. Ya. Tetapi oleh para kapitalis itu diambil alih, akhirnya itu menjadi swasta, dikuasai oleh para konglomerat tadi itu. Banyak sebenarnya di Sumatera Utara, kalau dikatakan koperasi gagal, saya sebutkan ada di Sumatera Utara ini satu koperasi yang asetnya sampai 1 triliun. Oke. Anggotanya itu sampai ratusan ribu. Oke. Yang dekat di sini, di Belawan ini ada satu koperasi yang asetnya itu hampir 800 miliar. 800 miliar. Dan anggotanya itu hampir 70 ribu. Nah, dan masih banyak yang lain. Bahwa ada yang gagal karena soal tata kelola. Tapi bahwa ada koperasi yang sudah memperjuangkan anggotanya, yang dulu mereka kena dengan rentenir, akhirnya mereka datang ke koperasi dengan dilayani dengan baik, anak-anaknya sekolah, dia bisa berusaha, dan sampai hari ini mereka merasakan koperasilah yang menolong mereka. Sejatinya seharusnya seperti itu. Karena memang ruhnya kan rakyat adalah mandiri, pemilik, rakyat adalah pemilik kedaulatan, ya. Sehingga mereka punya kekuatan tawar yang betul. Cuman karena dia tidak bisa mengelola aset. Ya. Ini kan masalah pengelolaan aset nih. Ya, tata kelola. Tata kelola aset. Ya. Ketika dia tidak bisa mengelola aset, maka yang kuat lah yang akan mengelolakan aset mereka. Betul. Dan tentu kesenjangan akan tumbuh di situ karena kepentingan tinggi. Tapi kalau koperasi seperti Bung Hatta bilang, kita bergotong royong, kita yang menjadi pemilik. Ya. Yang masalah kan kita yang jadi pemilik ini ya. Kalau dia udah pemilik dan merasa memiliki, maka kuatlah dia. Ya. Walaupun perlahan. Tetapi akhirnya selalu mentok. Ya. Mentok kita di kebutuhan modal. Ya. Disinilah kesempatan yang tidak kita inginkan masuk. Ya, betul. Nah, bagaimana kira-kira nanti dengan merah putih ini? Ya. Karena udah jelas nih darahnya merah dan putih. Ya. Ya, jadi saya tambahkan mungkin nanti Pak Ketua dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pak Rifai Tambunan, saya tambahkan. Jadi permodalan koperasi itu memang di koperasi yang umum ya, modal itu bersumber dari dalam, mandiri dia. Jadi ada uang pangkal, iuran wajib, simpanan sukarela, dan nanti mereka akan mendapatkan SHU. Tapi memang karena rata-rata masyarakat kita berpenghasilan menengah ke bawah, kalau mau berusaha sekarang membutuhkan modal 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Lalu kalau kita mengharapkan misalnya dari uang pangkal yang dikumpul hanya 10.000 atau 100.000, kapan ketemunya ini 1 miliar
3 miliar. Kan itu pertanyaan Abang tadi. Maka oleh Bapak Presiden ini sudah disadari. Maka ada intervensi khusus Koperasi Merah Putih. Maka selain modal dari dalam yang dihimpun dari seluruh anggotanya itu, ada juga modal dari luar. Suntikan modal. Ya, dari luar itu adalah channeling dari Himbara. Himpunan Bank Negara seperti dari BNI, Bank Mandiri, BRI itu nanti yang akan menyuntikkan modal, tapi bukan bantuan lepas. Dia pembiayaan yang harus dibalikan pokok dan bunganya, tapi dia sangat soft. Jadi tenornya itu bisa mencicil di bulan ke-13. Jadi dia sudah dicairkan bulan 1 setahun dia pakai, dia cicil nanti di bulan 13 dengan tingkat bunga. Misalnya seperti sekarang ada mock-up percontohan 5 miliar dari LPDB, itu bunganya hanya 3%. Nah sekarang kalau logika kita misalnya 3% setahun? 3% setahun. Oh, itu kan luar biasa. Jadi kalau dikasih uang 3 miliar atau 5 miliar dengan bunga 3% dan dicicil setelah 13 bulan, saya pikir ini kan bisa membangun semua potensi, mau usaha penyediaan pupuk, LPG. Itu pakai agunan? Agunannya nanti barang yang langsung dibeli. Jadi contohnya, mereka mau membangun gudang. Nilai gudangnya itu misalnya 300. Gudangnya itu yang menjadi jaminan. Kalau mereka mau beli kok diesel 2, kok diesel itu yang langsung menjadi jaminan. Kalau nanti Himbara memerlukan tambahan jaminan, memang di antara pengurus atau di antara anggota harus mau juga berkontribusi menambah jaminan ini supaya penuh. Kira-kira jaminannya dalam bentuk modal, dalam bentuk kapital ya? Dalam bentuk kapital, barang misalnya. dan kapital ya? Nah, iya, barang dan kapital. Bukan orang ya? Bukan orang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, soalnya komitmen yang diperlukan kira-kira. Jadi, kalau melihat skema itu, saya yakin dan percaya ini bisa berjalan dengan baik. Tinggal nanti pendidikannya, pelatihannya, dan juga kita buat sistem digitalisasi sehingga tidak ada uang yang dipegang oleh para pengurus atau pengelola, semua sudah terdigital dengan baik dan tentunya kita lakukan pembinaan dan pengawasan. Menarik sih Bang, kalau kita lihat gitu Bang Rifai ya, sebetulnya rakyat kita seharusnya kembali punya kepercayaan diri, punya minimal dirinya itu adalah kapital yang dia punya. Betul, betul. Dan dia adalah bagian dari bisnis yang ada di negara ini. Betul. Bisa kita bentuk mereka seperti itu, Bang? Ya, karena tadi intervensi pemerintah, tadi saya pikir secara teknis Pak Dr. Naslindo Sirait sudah menyampaikan sebagai Kadis Koperasi UMKM. Intervensi pemerintah yang dimaksud sampai kepada skemanya, sampai kepada tingkat desa. Nah, ini urusan Koperasi Merah Putih ini bukan lagi urusan hanya di tingkat kades, lurah, camat, kadis, bupati, sampai presiden pun turun tangan. Nah, ada 19 kementerian. Yes, 19 kementerian coba yang ikut buyuk di dalam kolaborasi bagaimana mempercepat dimaksud apa? Termasuk juga tingkat kepercayaan masyarakat. Kan kalau udah semua gotong royong ini, masa masyarakat juga menganggap itu main-main? Ya. Misalnya hal-hal yang semoga hal itu kita temukan secepat mungkin. Dan pemilik modal tidak merasa kesempatan pula untuk ikut terjun mengambil keuntungan gitu. Tadi kan skemanya sudah ada. Perbankan Himbara tadi akan intervensi juga permodalan. Ya, itu oke. Ya kan? Ya. Tapi namanya bisnis, Bang. Makin cepat makin bagus. Begini, Bang. Pengawasan kan otomatis pasti sudah bagian daripada skema yang dibangun. Jadi tidak bisa juga ujub-ujub, sekarang pengurusnya sudah ada di desa ini. Lantas nanti karena ada pemilik mungkin yang melirik, pemilik modal mau intervensi, nggak bisa lagi. Fungsi pengawas ada. Karena memang sudah jelas sumber pendanaan bantuannya pun tadi dalam bentuk apakah pinjaman agunan yang macam-macam tadi, sudah semua diatur dengan baik. Otomatis perjalanan itu akan menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat. Jadi kalau tadi kita anggap berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1 itu menjadi acuan utamanya, sebenarnya udah clear. Ya walaupun memang selama hampir 80 tahun macamnya kan itu tadi persoalannya kan. Tinggal membalikkan kepercayaan masyarakat. Tapi kalau sudah dari presiden sampai ke tingkat bawah bagian mengambil andil dalam mempercepat program keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, pemerataan ekonomi ini,
Tadi disampaikan pertumbuhan ekonomi, yes, bagus. Tapi ternyata gini rasio masih tinggi gitu. Tapi dengan langkah-langkah ini akan bagaimana membangun desa, ekonomi di desa. Kalau sudah putar 5 miliaran di desa itu, masa sih nggak ada efek positifnya bagi perekonomian desa? Kayaknya enggak lah. Secara prinsip semua oke dan bisa diukur, Bang. Ya. Ya kan? Tapi ada satu hal yang kita lihat karena masyarakat kita udah selama ini tertidurkan dengan nyenyak. Untuk kembali mempergunakan otak dan pikirannya sebaik mungkin ke arah kebersamaan itu yang mungkin wakil rakyat harus bekerja keras. Bang, sekarang perda, saya ulangi tadi saya sudah sebut perda sedang kami bahas tentang perlindungan dan pengembangan koperasi UMKM IKM di Sumatera Utara. Perda ini nanti yang melaksanakan secara teknis mengeksekusinya ini di Dinas Koperasi. Peraturan ini termasuk juga bagaimana melindungi yang tadi, yang di desa-desa tadi itu merah putih segala macam, bagaimana peningkatan SDM-nya, bagaimana pembinaannya, supaya tata kelolanya bagus, itu semua sedang kami maraton ini mensosialisasikannya. Bikinkanlah aturan main yang betul. Dan yang benar. Dan kami sosialisasikan, minta pendapat dari masyarakat. Begitu nanti Dinas Koperasi jalan juga bersamaan secara paralel, mereka juga menyampaikan tata kelola, menyampaikan ini itu segala macam. Kami dari sisi regulasinya, loh, ini kan sudah ketemu kita. Ya. Nah, masyarakat masa iya sih sampai begitunya masyarakat Indonesia, saya nggak percaya. Pasti mereka hakul yakin untuk kembali. Kenapa? Karena semua elemen sudah mengepung tentang koperasi merah putih ini, terutama di tingkat desa. Kita ada cerita lebih tinggi daripada yang kita bayangkan nih, Bang. Siap. Muncul satu pertanyaanku yang sebetulnya mendasar. Ya. Siapa anggotanya? Anggota dari koperasi itu nanti. Oke. Baik, jadi tadi saya jawab dulu ya sebelum kepada siapa anggotanya. Dalam sistem koperasi itu dia tidak melihat pemilik modal. Yang dilihat di situ adalah kumpulan orang. Jadi bisa saya misalnya modal saya lebih banyak di koperasi itu, simpanan sukarela saya masukkan di situ dibanding dengan Pak Ketua. Tetapi nanti dalam pengambilan keputusan itu one man one vote. Suara saya satu. Suara Pak Ketua satu, suara Abang juga satu. Jadi kalau nanti suara saya bilang, saya mau jadi ketua. Abang bilang, enggak, yang ketua Pak Tambunan. Lalu Pak Tambunan juga memilih dirinya. Saya kalah, walaupun saya pemilik modal. Jadi sistem koperasi itu sebenarnya yang disebut sebagai demokrasi ekonomi. Demokrasi politik sudah terjadi. Udah kita bisa memilih anggota DPR, gubernur, kita bebas menentukannya, termasuk presiden. Tapi demokrasi ekonomi itu adalah bagaimana kita yang menentukan apa yang mau kita produksi, apa yang mau kita konsumsi, bagaimana kita mendistribusikannya, dan itu tidak ditentukan oleh pemilik modal. Ditentukan oleh para anggota yang ada. Sejatinya begitu. Sejatinya begitu. Maka pendidikan koperasi menjadi penting. Bagaimana anggota nanti harus berpartisipasi, bukan hanya mendaftar saja, tapi mereka juga harus mengawasi, menggunakan produk-produk itu. Mereka memberikan ide, aktif dalam rapat-rapat, aktif untuk mengurus. Jangan serahkan kepada pengurus. Jangan serahkan 100% kepada pengawas. Oh, kan sudah ada pengurusnya, sudah ada pengawasnya. Mereka juga bisa melihat, loh, kok tiba-tiba ini sepertinya nggak benar ini. Nah, itu bisa dibuat rapat bila perlu, rapat luar biasa. Itu ada mekanismenya. Pengawas bisa meminta itu. Meminta itu kepada pengurus. Anggota bisa meminta itu. Itu kira-kira mekanisme yang bisa dilakukan di koperasi. Yang membedakannya misalnya dengan PT. Kalau PT itu siapa yang memiliki perusahaan, dia bisa eksekusi tanpa persetujuan minoritas pemegang saham yang dalam lainnya. hal normal aku terima. Ya, itu betul, itu pas, dan itulah kerangkanya koperasi yang seharusnya. Makanya pendidikan koperasi, penyadaran kepada anggota inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Kami akan turun, ini adalah tanggung jawab kita, termasuk melalui Abang undang kami ke sini, ini bagian kita menjelaskan kepada masyarakat. Kami juga itu, Bang, supaya masyarakat tidak merasa menjadi jangan hoax, jangan juga mereka menjadi pasif objek aja. Objek, ya kan? Lalu mereka diiming-imingi, tapi bagaimana mereka aktif. Nah, dengan kualitas masyarakat kita di perdesaan, itu yang kutanya sebetulnya.
siapakah mereka yang bisa menjadi anggota koperasi. Ya, baik. Kalau mereka tetap dari masyarakat kebanyakan yang lebih mempercayakan, oh iyalah aku ikut saja, ya kan? Sehingga tidak ada pikiran di benaknya, aku adalah bagian dari sana dan aku punya hak ini. Baik. Jadi kami jelaskan sedikit sama Pak Ketua juga sekalian ini kami laporkan. Waktu kita turun ke lapangan pada saat musyawarah desa, musyawarah kelurahan, memang sangat dinamis. Jadi ada daerah-daerah saya sebutlah misalnya Mandailing Natal. Itu sangat dinamis, sangat kritis. Nah, bahkan ada yang harus diulang karena kami nggak mau seperti itu. Tapi ada satu daerah yang sama sekali nggak mau jadi pengurus, harus dibujuk-bujuk dan semua tergantung kepada kepala desa. Nah, disinilah tugas kita. Tadinya yang ideal seperti masyarakat yang di Mandailing Natal yang saya sebutkan itu mereka akan hiduplah koperasinya kita. Orang itu saya lihat hadir mereka semua sampai duduk semua. Ada yang hanya sekedar dibuat saja. Nah, inilah kondisi fakta di lapangan. Nah, sekarang siapa yang menjadi anggota koperasi? Anggota koperasi ini adalah seluruh masyarakat yang ada di desa itu atau di kelurahan itu. Misalnya saya, walaupun saya kepala dinas koperasi, saya bisa menjadi anggota di kelurahan di mana saya tinggal. Begitu juga dengan Pak Ketua. Nah, ada memang kesan, inilah yang mau kami hindari pada saat pembentukan ini, ada yang disebut sebagai elite capture. Orang-orangnya kepala desa, tim suksesnya. Nah, ini kita koreksi, nggak boleh terjadi seperti ini. Jadi harus dibuka kerannya supaya semua orang bisa masuk gitu. Tapi di awal ini mungkin masih seperti itulah. Mungkin kita mengejar target, ya sudah dilaksanakan. Tapi ke depan, bagaimana ini nanti akan ada kami buat mock-up, ada koperasi percontohan. Koperasi percontohan itu salah satunya yang menjadi kriterianya itu, cluenya itu adalah partisipasi masyarakatnya. Dari mana itu? Dari iuran yang mereka bayarkan, dari banyak yang menjadi anggota. Jadi kalau di situ ada 100 orang masyarakatnya, kalau bisa 100 orang itu menjadi anggota. Tapi kalau dari 100 hanya 20 orang, 80 orang masih sibuk dengan urusannya masing-masing, masih berpikiran individual, tidak berpikiran komunitas, maka ini nggak bisa menjadi percontohan. Nah, contoh-contoh ini nanti yang akan bisa dilihat oleh koperasi lain. Jadi kita harus umumkan terus, harus edukasi terus, jangan sampai koperasi Merah Putih ini menjadi kesannya koperasinya kepala desa, elit-elitnya, dengan kroni-kroninya. Yang celakanya lagi dianggap nanti koperasi partainya Bang Ripai pula. Jadi semua kemungkinan itu bisa muncul di masyarakat. Bisa, tapi kita lihat manfaatnya. Soal dari mana idenya ya kan, tapi ini kan sekarang manfaatnya yang kita rasakan, bisa memutus rantai yang panjang tadi, rantai pasok yang panjang, bisa memutus rentenir, menciptakan lapangan pekerjaan, barang-barang menjadi murah untuk didapat masyarakat. Nah, sekarang bagaimana tugas kita ke depan? Mengajak semua masyarakat ini sebanyak-banyaknya menjadi anggota koperasi. Tadi malam ada teman beliau sebagai anggota dewan bilang seperti ini, Pak Naslindo, tolong pergi ke suatu daerah di dapil saya, di situ banyak koperasi yang berkedok koperasi, tapi rentenir yang pergi di pasar-pasar. Itu masih ada memang. Saya bilang, jawabannya saya bilang, kita percepat masyarakat masuk di koperasi Merah Putih. Itu nggak koperasi, Pak. Iya, bukan koperasi. Nah, kalau otomatis nanti itu berhenti semua itu. Berhenti dengan sendirinya. Akan berhenti dengan sendirinya kalau koperasi Merah Putih ini sudah settle, sudah baik, masyarakat sudah menikmati, sudah mendapatkan manfaat, sudah aktif di situ, ya nggak main. Ngapain orang itu pergi ke yang ngasih bunga sampai 40%, 60% gitu, Pak. Di sini kalau logika itu aku konsepnya, sangat logika yang seperti itu, apalagi konsepnya mendekat ke Mohatta, itu sangat masuk akalku sekali. Tapi tetap saja ketika kita udah lihat siapa yang jadi anggota koperasi, ketika pengurusnya tidak ada dari orang setempat, itu juga tidak akan dipercaya oleh masyarakat setempat. Tidak kita pungkiri ya, setiap desa itu punya figur-figur pengurus yang bisa muncul dan punya visi membangun desanya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi? Ini nggak boleh dari luar desa, harus dari dalam. Nah, ini dia yang jadi masalah. Kita tahu sendiri sampai sekarang orang yang berhasil dari desa tidak pulang ke desa. Ya. Otomatis yang tinggal di desa orang-orang pilihan, maksudnya udah nggak bisa dipilih lagi. Baik. Nah, ini bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang
aku maaf juga sama pemirsa, bukan menjengkali orang yang sudah tidak bisa maju lah kita bilang. Ya. Memang itu ada beberapa seperti yang saya sampaikan tadi. Ada satu daerah yang bersemangat, semua berlomba menjadi pengurus. Bahkan sudah selesai MUKDes, ada yang WA saya, ada yang datang ke kantor. Kami nggak tahu, tiba-tiba sudah terjadi. Tolong diulang. Saya bilang, ya nggak boleh begitu. Iya. Nah, berarti kan ada yang pengen sekali. Berarti paham mereka dengan kondisi itu. Tapi ada yang dibujuk-bujuk. Kenapa belum terbentuk koperasi desa itu? Nggak ada yang mau jadi pengurus. Ada. Nah, karena itulah memang tugas kita, ini maha berat tugas ini, mengajak anak-anak muda pada kesempatan ini, ayo, ini sebuah kesempatan yang besar diberikan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto kepada anak-anak muda khususnya. Daripada di kota, tidak jelas pekerjaannya, lebih bagus balik ke desa, ada sebuah kelembagaan Koperasi Merah Putih yang bisa dikelola. Pun nggak menjadi pengurus, bisa menjadi manajer, bisa menjadi supervisor, berkarir di situ, kembangkan potensi-potensi. Banyak hal yang bisa dikembangkan. Banyak hal. Inilah tugas kita, tugas media, tugas kami tentu di pemerintahan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kita akan buat sistemnya ini sangat sederhana. Jadi nanti kita akan buat template, misalnya pembukuannya nggak usah terlalu rumit. Dan semua sudah harus terdigitalisasi. Sehingga gampang diperiksa juga dan gampang diperiksa. Jadi jejak digital ada. Jadi nanti orang belanja pakai QRIS, tek gitu. Jadi uang juga masuk langsung sudah masuk. Tidak ada yang masuk kantong. Kalau sudah digitalisasi, kita yakin fraudnya itu mungkin bisa kita, minimal bisa kita tekan. Kira-kira begitu. Itu menarik sih. Ya, kita udah lihat siapa anggotanya. Siapa yang bisa ngelolanya ya. Walaupun untuk pengelolaan ini belum bisa kita lihat saat ini. Karena itu kan perlu ujian kan. Iya, betul. Karena nggak serta-merta semua berhasil. Nah, apa yang bisa dikelola sama koperasi ini nanti? Bisnis-bisnis apa yang akan mereka kelola sedemikian rupa sehingga apa yang kita cita-citakan itu berjalan? Soalnya gini Pak, aku kembali lagi dengan sila kelima dan pasal 33 itu, menangis aku sebetulnya kalau melihat data yang kukumpulkan dari AI yang ada. Iya, betul. Mengerikan bahwanya lebih dari 100 juta orang Indonesia hanya menguasai 2,5% aset. Ya. Sementara yang 1% bisa menguasai hampir separuh. Ya. Kalau nggak bergerak, rakyat ini nggak bergerak, nggak menentukan, aku loh yang punya, aku yang ngatur loh, gitu seharusnya. Nah ini kesempatan. Kira-kira bagaimana kita mengajak bos-bos abang di desa itu? Program ini kan sebenarnya kan jangan terus langsung begitu 6.110 di Sumatera Utara contoh 100% sesuai dengan harapan. Belum tentu. Kita menuju Indonesia Emas 2045. Berarti ada waktu 20 tahun lagi. Pencanangan sejarah atau enggak sejarah itu sekarang. Gitu loh Bang. Jangan nanti ya pasti kalau udah sempat setahun ini gimana supaya hasilnya betul-betul terwujud. Pak Naslindo pun tak sanggup dia melakukan itu. Ya, sama, kan gitu. Sama kayak pemerintah 100 hari. Ya nggak mungkin. Jadi maka tadi kan sudah ada tadi contoh misalnya ada mungkin nanti yang mau dijadikan model koperasi yang betul-betul bisa jadi percontohan dari desa-desa bisa melihat, oh kenapa orang ini kok bisa, kok kita enggak. Macam-macam inilah. Cara budaya ini bagaimana pendidikan secara tak langsung maupun langsung pembinaan SDM ini bagian yang memang harus terukur sistematis. Jadi supaya ya dinas koperasi juga sudah mempersiapkan itu. Nah, kalau semua penglibatan stakeholder kita ajak untuk meyakinkan, bukan hanya bicara kalau menurut saya. Kita buktikan dalam bentuk nyata, praktek. Begitu desa sebelah sudah punya hasil, masa iya sebelah sini diam-diam aja? Perasaannya mereka pasti pengen lah seperti desa sebelah. Itu contoh-contoh sederhana nanti yang mungkin akan berjalan tahun ini, tahun depan, dan seterusnya sampai begitu 2045 kita sudah menuju Indonesia. Oke, aku setuju. Tidak ada yang serta-merta simsalabim jadi, ya kan? Tetapi kan ada target. Seperti tadi aku bilang tadi. Target dari bisnisnya aja kita belum nampak nih modulnya sebetulnya. Ya, apakah sama klaster bisnis di satu desa ini dengan desa lain
seperti pembentukan koperasi ini sendiri, A sampai Z-nya akan sama dari desa sampai ke pusat. Itu frame-nya yang dibangun kan? Iya. Tetapi kan tidak sama. Seperti desa di kawasan Serdang Bedage, ya, sama desa yang ada di Simalungun. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Bang, core bisnisnya pasti kearifan lokal, Bang. Potensi yang ada di lokal. Nah, itu yang betul-betul. Iya, jadi misalnya contoh ini, saya pengalaman betul di Pantai Timur. Kalau di Kuala Ledong itu ada ikan teri yang luar biasa. Boleh jadi nanti itu produk bisnis unggulan dari koperasi itu. Tapi begitu pergi ke Samosir, boleh jadi nanti andaliman yang menjadi produknya. Kopi dan lain sebagainya. Begitu kita ke daerah Taput atau Humbang, ada produk susu kerbau yang diawetkan. Misalnya, loh itu kan hilang sekarang. Ya. Kenapa orang datang dari mana-mana tak dikasih oleh-oleh itu? Sebetulnya kalau kita belajar dari KUD, segala macam dulu itu kan arahnya ke sana. Ya. Sehingga clustering bisnis itu terjadi. Setiap orang di satu desa punya bukan one product, one village lagi, multi product in one village dengan multi talenta in one village, yang dikelola mungkin oleh koperasi sedikit demikian rupa. Ini petani beras, nanti dia menjadi apa, menjadi apa, dan itu mungkin akan dikawinkan mungkin ya. Aku nggak tahu Bang ya. Aku dengan kemungkinan itu sendiri dikawinkan dengan BUMDes atau apa segala macam sehingga desa itu industrial village. Jadi nanti yang pertama itu oleh negara selama ini kan dilihat prakteknya. Barang-barang yang disubsidi negara seperti pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, itu kan diserahkan kepada swasta. Dan kita tidak mendapatkan pupuk itu, hilang dan tidak bisa dikontrol. LPG juga yang harusnya 3 kilo untuk masyarakat miskin dioplos, dibuatin menjadi 12 kilo, dijual dengan harga keekonomian. Nah ini nanti semua akan diberikan kepada Koperasi Merah Putih. Itu dulu bisnisnya. Jadi core bisnis yang jadi demand-nya publik itu diberikan kepada kelembagaan yang publik gitu. Selama ini kan keliru. Barang publik diberikan kepada private. Ini juga private sebetulnya kalau kita balik ke sistemnya koperasi itu kan. Entitas tetapi dia punya publik, punya bersama gitu. Dia entitas, dia bisnis. Ketika dia memang dikuasai oleh masyarakat desanya secara komunal, publik dia. Nah, jadi nanti itu yang pertama. Dalam Impres 9 itu juga disebutkan makan bergizi gratis juga melalui koperasi. Kalau sekarang kan belum jalan 100%. Aku juga bisa bisnis di situ kan. Jadi baru satu-satu. Padahal ini kan targetnya Bapak Presiden kan berapa puluh juta itu, termasuk ibu hamil, balita, anak sekolah gitu. Karena jadi kelurahan masuk lebih dekat. Jadi kelurahan dan desa kan lebih dekat dengan sekolah-sekolah yang itu. lebih tahu dengan kondisi masyarakat setempatnya sehingga dia tahu apa yang kebiasaan makan di sana, Lalu nanti ada sembako. Jadi masyarakat yang selama ini mendapat bantuan pangan yang 200.000 per bulan itu nanti ngambilnya di koperasi. Mereka wajib menjadi anggota koperasi. Jadi nanti 200.000 itu dia belanja telur, dia belanja beras di koperasi. Jadi nanti koperasi ini akan kerjasama dengan Bulog. Dengan minyak goreng. Jadi nanti ada barang-barang yang seperti gula, minyak goreng, beras, telur mungkin itu bisa disediakan. Tapi barang-barang basah biarkan itu tetap dikerjakan oleh warung-warung supaya tidak. Jadi barang-barang subsidi masuk di koperasi. Ditambah dengan potensi wilayah yang dibilang Pak Rifai tadi. Jadi kalau di situ para wisata, kalau di situ perikanan dikembangkanlah. Misalnya nelayan, siapkanlah peralatan pancing, spare part kapal mereka misalnya, lalu hasil tangkapan ikannya dibangunkan cold storage. Kalau di Karo misalnya tomat, cabai itu dibuatkan cold storage lalu dicarikan off-takernya. Itulah nanti bisnis, jadi nggak ada yang sama. Sudah mungkin ada yang sama seperti barang publik, tapi nanti ada kekhususan. Lalu di dalamnya juga ada simpan pinjam. Saya sarankan ke mereka, simpan pinjam ini bagusnya dikerjakan di tahun-tahun ketiga atau tahun keempat. Jangan di awal. Sampai mereka solid dulu. Jangan nanti uang yang diberikan himbara ini habis dibagi-bagi, belum kuat, solidaritasnya belum kuat, pendidikannya belum kuat, jadi macet, jadi problem gitu. Mereka statusnya KSU semua ya? Iya, betul. Semua KSU semua benar. Benar. Jadi mereka bisa
Ya, berbisnis di bidang apapun, apa saja. Apa saja, tentu yang layak menurut nanti pembiayaannya. Nah itu, untuk menuju ke sana, kita punya TA nggak? Technical Assistance buat? Iya, kita buat technical asistensi, kita buat template, jadi kita sudah menghitung bisnis plan, misalnya sembako, bisnis plannya seperti apa, klinik, apotik, bisnis plannya seperti apa, lalu cold storage, bisnis plannya seperti apa. Itu mungkin hanya dalam bentuk template, nanti mereka sesuaikan, gaji manajer berapa, gaji supervisor berapa, gaji kasir berapa, truknya berapa, biaya-biayanya udah kita buat dalam bentuk Excel, tinggal mereka nanti masukkan. Jadi udah ada template baku buat ada mereka template baku, ada template. Kita juga mengajak BRI. Tapi bukan berarti baku harus begitu mereka harus lakukan. itu enggak disesuaikan. Misalnya di situ kita buat gaji kasir, gaji supir, kalau mereka butuhkan misalnya supirnya satu, keneknya satu, kita buat dua, mereka bisa kurangi sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan lakukan pelatihan untuk itu. Nah, yang menarik lagi yang kedua, kita ke depan akan lihat skala ekonomi. Jadi misalnya desa-desa itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau kita bicara ekonomi kan selalu nanti skala ekonominya masuk enggak. Kalau enggak masuk kan enggak akan bisa bersaing. Nah, mungkin ke depan kita akan bentuk namanya koperasi sekunder. Jadi koperasi sekunder itu bertingkat ya. Bertingkat. Dari beberapa koperasi yang ada, kita tarik dia menjadi koperasi sekunder. Tugasnya nanti bisa membantu likuiditas, bisa memfasilitasi pendidikan, bisa juga untuk membantu jaringan. Nah, ini pun bertingkat lagi sampai primer. Bertingkat nanti sampai kepada pusat, katakanlah untuk provinsi. Jangan-jangan nanti saya berpikirnya ini Bapak Presiden juga akan buat jaringan koperasi nasional. Jadi ada sebuah big data, jadi kita Bapak Presiden, para pengambil keputusan nanti sudah tahu bahwa produksi kita desa ini sekian jagung di sana, sekian ikan di sana. Di sana kekurangan ikan, ambil dari sini. Nah, kira-kira seperti itu. Selama ini kan data itu juga kita kesulitan mendapatnya. Kalau orang bilang kesulitan, kita bilang nggak punya. Gitu ya. Ada data-data yang sangat sekunder dari BPS, tapi data yang realnya ini kan pasti dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Ketika memang dia terintegrasi dengan baik dan benar, seperti yang Abang bilang kan itu, clear. Ya. Aku terima dengan baik, itu akan berhasil. Ya. Kalau tidak ada yang neko-neko. Ya. Nah, neko-neko ini apa yang harus dibuat sama pengawas? Tadi kan sudah ada. pengawas ya. Iya. Oke. Tadi kan ada perda saya sebut. Ini berulang lagi ya. Perda apa namanya itu? Sudah clear perda ya, Pak? Belum selesai. Nanti di situ akan tertuang bagaimana pengamanan hal-hal yang tadi. Ya, terawasi dengan baik sampai secara teknis, ya kan? Otomatis berarti perjalanan ini terkawal. Ya, kekhawatiran itu ya perlu dari awal kita bunyikan supaya kita berpikirnya itu terintegrasi dengan secara digital dengan betul, semua nanti otomatis. Iya, tapi jangan lupa tadi satu hal yang tadi mungkin belum terlalu jauh kita bahas adalah potensi lokal yang tadi saya sebut. Contoh itu kan baru ikan teri. Banyak sebenarnya potensi-potensi lokal yang lain-lain. Nanti jangan berpikir hanya kalau tadi produk-produk yang disubsidi pemerintah otomatis mungkin itu udah jalan lah. Itu udah memang core-nya lah itu. Tapi kan tambahan-tambahan lain apa? Banyak sekali. Jadi kalau daerah itu daerah pertanian, potensi pertanian misalnya kita menjadi unggulan, ya koperasi itu nanti arah core-nya kita tambah dari sisi pertanian. Aku setuju dengan itu, Bang. Makanya dari tadi aku bilang clustering sesuai dengan potensi. Betul. Sehingga dia petani, dia nelayan teri. Bukan nelayan teri yang menjemur. Bukan. Ada klaster jemur. Ada klaster asin, ada klaster masak, ada klaster jual. Sehingga dia setiap rantai dalam ekosistem itu bergerak, tidak ada yang tertinggal. No one left behind di SDGs itu bisa kita capai. Gitu. Ya. Harapan kita kan begitu. Walaupun SDGs sudah lewat sebetulnya. Tapi prakteknya kan masih bisa aja dilakukan. Tapi belum kita capai yang udah lewat itu. Gitu. Kalau kita bicara koperasi ini capek kita, Bang. Ya. Tapi secapek-capeknya akan ada hasil yang kita dapat. Dan banyak lagi hal yang akan muncul di depan. Tapi mungkin mudah-mudahan Abang lain waktu bisa lah punya waktu untuk cakap lagi semakan tentang masalah-masalah yang belum terselesaikan. Karena kita punya waktu, Bang. Ini masalah. Jadi pemirsa, kalau kita lihat pembahasan kita,
ini sebetulnya udah cukup jelas. Sampai pada titik akhirnya, betul-betul tujuannya sampai tidak ada yang tertinggal di belakang dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kesenjangan yang tadi muncul, ini masih tetap menjadi pertanyaan tuh. Kalau ini berhasil, kan ada yang terpukul. Nah, bagaimana yang terpukul itu? Ya kan? Ya. Namanya juga yang udah enak-enak selama ini Terganggu. Ya pasti terganggu Bang, kalau udah ini potensial publik ya. Ya. Dia satu pabrik ini ratusan juta ya, potensi ratusan juta sama satu bisa sekuat-kuat apapun mereka bisa terganggu. Nah untuk itu mungkin nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Sampai di sini dulu apa yang kita bahas, kita udah obrolkan, tinggal orbiter di rumah mencernanya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Raid. Ya.